Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya Danang Prawira Nugraha di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang dan sore hari ini, mari kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ketemu lagi dengan saya dan Prawira Nugraha di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Dalam kuliah hari ini kita akan membicarakan mengenai hematologi. Hematologi itu apa? Nanti akan kita bahas secara detail di perkuliahan. Hematologi itu sendiri sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang darah. Darah itu apa, komponennya apa, bagaimana darah itu terbentuk, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari bersama-sama di mata kuliah hari ini. Ya, sebelumnya kita lihat di sini di gambar itu ada berbagai macam komponen-komponen darah, mulai dari eritrosit, platelet, leukosit, monosit, eosinofil, basofil, neutrofil, dan kawan-kawannya. Nah, komponen-komponen darah tersebut itu dapat memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Misalkan seperti eritrosit yang kita ketahui, eritrosit atau sel darah merah, atau di beberapa literatur menuliskan sebagai RBC atau red blood cell, itu memiliki fungsi diantaranya adalah yang pertama, misalkan dia berfungsi untuk mengikat oksigen, kemudian mengikat karbon dioksida, mengirimkan sari-sari makanan, kemudian juga sebagai media transport dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya platelet. Kalau mungkin yang dari IPA dulu pernah belajar namanya ada platelet, atau nama lainnya adalah keping darah. Platelet itu memiliki peran dia untuk menutup luka dan lain sebagainya. Ada lagi leukosit, monosit, eosinofil, basofil, neutrofil, dan limfosit. Itu adalah sel darah putih. Sel darah putih itu memiliki berbagai macam jenis yang nanti akan kita pelajari masing-masing fungsi dan perannya di dalam tubuh, bagaimana produksinya dan lain sebagainya. Ya. Next, ya, pendahuluannya terlebih dahulu adalah darah itu adalah salah satu komponen dari sistem kardiovaskular. Jadi yang mana itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular sendiri itu menghubungkan antara berbagai macam jaringan dengan tubuh. Sederhananya seperti ini. Sistem kardiovaskular itu seperti jalan. Ya, jalan yang menghubungkan antara bagian satu dengan bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lainnya. Seperti dalam pertemuan yang kemarin saya telah menjelaskan bahwa jaringan-jaringan itu anggaplah sebagai sebuah provinsi. Nah, dengan adanya jalan itu akan akan berperan memindahkan jaringan dari menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan sistem kardiovaskular itu seperti jalan, darah itu adalah yang berada di dalam jalan, yaitu apa? Ada truk, ada motor, ada bis, ada mobil pribadi, dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini tadi memiliki perannya masing-masing, seperti itu. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah menuju melalui peredaran darah itu ke seluruh tubuh. Nah, dan juga selain untuk mengirimkan nutrisi dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk bertahan hidup, sel darah itu juga memiliki peran untuk mengangkut zat-zat yang tidak diperlukan untuk dibuang dari dalam tubuh. Seperti itu. Jadi selain dia mengirimkan, dia juga mengangkut zat-zat sisa atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh keluar dari dalam tubuh, sehingga dia dapat dibuang melalui dibuang dari dalam tubuh. Seperti contohnya misalkan kalau karbon dioksida hasil dari metabolisme sel itu dia akan dibuang melalui melalui paru-paru, seperti itu, dan lain sebagainya. Nanti akan lengkap kita pelajari di sini.
Nah, fungsi dari darah itu yang pertama adalah transport gas, nutrien, dan waste product. Jadi fungsi dari darah yang pertama adalah transport dari gas, mengangkut gas, mengangkut karbon dioksida, mengangkut oksigen, mengangkut nutrien, zat-zat besi, zat-zat yang kita perlukan dan lain sebagainya, dan membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Misalkan habis dari sel tadi kita menyerah sel darah merahnya tadi mengantarkan oksigen, maka dia akan mengangkut kembali karbon dioksida untuk dibuang melalui pernafasan. Kemudian yang kedua adalah transport proses molekul. Jadi dia mengangkut zat-zat molekul-molekul yang diperlukan untuk proses yang ada di dalam tubuh. Seperti contohnya adalah vitamin D. Vitamin D itu terdapat di dalam kulit dan dia akan diaktifkan oleh oleh sinar matahari. Di dalam kulit itu ada yang namanya provitamin D. Setelah diaktifkan oleh sinar ultraviolet dari matahari, maka dia akan aktif ke dalam menjadi vitamin D. Dan vitamin D itu akan ditransportkan, akan diangkut oleh pembuluh darah, akan diangkut oleh darah masuk ke dalam liver dan ke dalam ginjal. Di mana kita ketahui bersama bahwa vitamin D itu memiliki fungsi untuk absorpsi dari kalsium, kemudian juga untuk kekuatan tulang dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, transport regulatory molekul. Apa itu? Fungsi dari darah yang ketiga adalah sebagai mengangkut molekul yang mengatur tubuh. Seperti contohnya adalah hormon dan enzim-enzim yang diproduksi oleh tubuh. Contohnya, ada suatu zat yang ada di dalam kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal, itu yang namanya zat-zat, kok saya lupa ya. Jadi ada suatu zat yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal, tetapi dia tidak menimbulkan efeknya tidak di ginjal, tetapi di tempat lain, seperti itu. Jadi selain itu juga hormon lain, masih hormon. Contohnya lagi adalah hormon insulin yang kita ketahui bersama. Dia kan akan diproduksi di kelenjar pankreas. Dari kelenjar pankreas tersebut, ya, dia akan dibawa oleh darah menuju sel-sel otot, sel-sel liver, sel-sel hati. Untuk apa? Kelenjar insulin tadi dia akan memasukkan gula yang kita makan dari makanan yang ada, misalkan dari cenil, geduk, nasi dan lain sebagainya, itu akan disimpan di dalam otot dan di dalam liver. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi yang ketiga, fungsi dari darah yang ketiga. Berikutnya adalah regulasi dari pH dan osmosis. Jadi darah itu dia juga mengatur keasaman dan kebasaan dari tubuh. Kalau misalkan tubuh itu dia mengalami kondisi terlalu asam, maka dia akan melakukan suatu kompensasi untuk meningkatkan lagi keasamannya. Jangan dibayangkan pH di dalam tubuh itu seperti pH larutan kimia, ya. Bisa dari 7 lari ke 9, dari 7 lari ke 6. Nah, pH pada tubuh manusia itu antara 7,35 sampai dengan 7,45. Terjadi pergeseran, misalkan dari 7 ke 7,35 turun ke 7,05, itu sudah menimbulkan suatu masalah. Masalahnya berupa asidosis. Tubuhnya darah menjadi lebih asam. Begitu juga sebaliknya kalau pH darah itu lebih dari 7,45, misalkan 7,7, itu tubuh itu sudah mengalami alkalosis atau pH darah itu menjadi lebih basa, seperti itu. Nah, selain itu juga darah itu juga berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis di dalam tubuh, sehingga tidak ada kebocoran cairan di dalam tubuh. Nah, ini akan menjadi masalah kalau pada kondisi-kondisi patologis tertentu, misalkan pada orang-orang yang mengalami gangguan seperti hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia, albumin itu adalah suatu protein di dalam darah yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis ini. Kalau pasiennya mengalami hipoalbuminemia, maka biasanya pasien akan mengalami
udem atau terjadi penumpukan cairan, karena cairan yang seharusnya tadi berada di pembuluh darah dia akan merembes atau bocor menuju ke mana? Ke cairan intersisial atau ke dalam cairan ruang antar sel seperti itu. Nah, berikutnya fungsi dari darah yang berikutnya adalah mengontrol temperatur dari tubuh, mengontrol suhu dari tubuh. Loh, kok bisa? Ya bisa karena kita ambil contoh sederhana aja seperti ini. Pada saat kalian berada di dalam ruangan yang dingin, misalkan dengan ruangan ber-AC dengan suhu 16 derajat Celcius, apa yang terjadi pada tubuh kalian? Kalian akan lebih sering untuk merasa untuk lebih sering mengalami buang air kecil. Karena apa? Karena itu merupakan suatu mekanisme tubuh untuk mempertahankan cairan yang ada di dalam tubuh, mempertahankan temperaturnya. Air kan berfungsi untuk mendinginkan tubuh kita ya, mendinginkan tubuh manusia. Kalau misalkan kita berada di dalam ruangan yang dingin, airnya di dalam tubuh, volume cairan yang ada di dalam tubuh manusia itu terlalu tinggi, maka itu dapat menyebabkan kejadian berupa hipotermia, sehingga tubuh mengkompensasi. Sebelum hal itu terjadi, tubuh mengkompensasinya dengan membuang kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh melalui urin. Loh Pak, tapi kenapa kita tidak membuangnya melalui kulit? Nah, ini lain lagi ceritanya. Pada saat tubuh kita terjadi peningkatan suhu tubuh, misalnya pada suasana yang panas, maka tubuh itu mengeluarkan keringat melalui kulit, melalui permukaan kulit. Tujuannya sebagai apa? Tujuannya adalah untuk mendinginkan tubuh. Jadi keringat yang ada di dalam tubuh manusia, yang dihasilkan oleh tubuh manusia setelah kita beraktivitas, itu tujuannya adalah seperti radiator mobil atau radiator motor, mendinginkan kembali tubuh kita. Seperti itu ya. Makanya pada saat keadaan tubuh itu panas, kita tidak akan merasa ingin untuk berkemih seperti itu. Nah, berikutnya fungsi dari darah yang berikutnya adalah protection against foreign substance. Di dalam tubuh itu terdapat zat-zat atau senyawa-senyawa yang berfungsi untuk melawan zat-zat asing atau hal-hal asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ada yang namanya, kalau kalian tahu, ada yang namanya sel darah putih. Sel darah putih pun juga ada macam-macam, ada monosit, ada limfosit, ada macam-macam isinya. Yang berikutnya adalah clot formation, pembentukan sumbatan. Kalau kalian pernah jatuh, misalkan habis belajar sepeda kemudian jatuh, nah itu kan ada koreng-korengnya ya. Koreng-koreng itu adalah clot formation atau pembentukan clot. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan lebih jauh seperti itu. Ya, berikutnya fungsi dari darah itu secara komposisi dari darah itu sendiri itu terdiri dari 55% itu adalah plasma, sedangkan 45%-nya plasma darah, 55%, sedangkan 45%-nya itu adalah form element. Jadi ada komponen-komponen yang lainnya gitu. Tapi ini tinggal TV Mas. Nah, volume dari darah manusia dewasa secara umum itu adalah 4 sampai dengan 5 liter. Ya, 4 sampai dengan 5 liter. Kemudian kalau untuk itu pada wanita, sedangkan pada laki-laki antara 5 sampai dengan 6 liter. Nah, sedangkan darah sendiri itu 5 sampai dengan 6 liter itu kurang lebih 8% dari total body weight. Kurang lebih ada sekitar 8% dari total body weight. Jadi kalau misalkan berat badannya sekitar 100 kg, maka darah yang ada di dalam tubuhnya itu sekitar 8 kilo sendiri. Seperti itu ya. Berikutnya, nah ini adalah komponen darah dari manusia. Itu tadi 55%-nya adalah plasma, sedangkan 45%-nya adalah form element. Ya,
Plasma darah itu sendiri kalau dipecah kembali lagi, itu terdiri dari 7% protein, 91% air, dan 2%-nya adalah larutan yang lain-lain. Ya, kalau protein kalian bisa melihat di sini itu terdiri dari 55% 56%-nya itu adalah albumin, ada lagi protein yang namanya globulin, ada lagi namanya fibrinogen. Nah, albumin, globulin, dan fibrinogen itu nanti memiliki peran masing-masing. Seperti contohnya yang di awal tadi sudah sekilas saya sebutkan, misalkan albumin itu fungsinya adalah untuk mencegah mengatur tekanan onkotik dan tekanan osmosis yang ada di dalam tubuh. Ada pula globulin, ada lagi namanya fibrinogen. Fibrinogen itu adalah suatu senyawa yang ada di dalam tubuh manusia, di mana fungsinya adalah untuk membentuk benang-benang fibrin atau benang-benang yang dia nanti akan berfungsi untuk menutup luka atau pembentukan klot tadi. Berikutnya adalah senyawa-senyawa terlarut lainnya. Misalkan ada ion-ion, ion-ion yang kalau di minuman-minuman olahraga seperti M, kemudian ada P. Nah, itu kan ada ion-ion ya, ada Mg, ada magnesium, ada kalium, ada natrium, ada sodium, natrium atau sodium itu sama saja, ada kalium atau potasium dan lain sebagainya. Kemudian juga ada nutrien, kemudian juga waste product, zat-zat yang tidak diharap yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan lain sebagainya. Itu adalah komponen dari plasma. Kemudian ada lagi yang namanya bavicode. Bavicode itu terdiri dari sel darah putih. Jumlahnya antara 5 sampai dengan 10.000. Ya. 5 sampai dengan 10.000. Nah, sedangkan kalau kita lihat sel darah putih itu sendiri itu bukan suatu entitas tunggal. Jadi sel darah putih itu terdiri dari beberapa bagian atau beberapa jenis, yang diantaranya adalah neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Nah, kelima ini tuh memiliki perannya masing-masing di dalam tubuh. Seperti misalkan seperti limfosit. Limfosit itu dia berperan terhadap kekebalan tubuh manusia. Ada lagi basofil, ada lagi eosinofil. Eosinofil itu dia berperan untuk mencegah masuknya alergen-alergen yang ada di dalam tubuh. Tapi dengan adanya eosinofil tersebut, dia akhirnya memicu suatu reaksi di dalam tubuh yang nanti akhirnya menyebabkan suatu reaksi alergi seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya form elemen, yaitu di mana bagian dari sel darah itu berupa sel darah merah. Seperti itu. Jadi sel darah merah itu jumlahnya antara 4,2 sampai dengan 6,2 juta sel darah merah di dalam tubuh manusia. Nah, seperti itu. Berikutnya belum bisa. Nah, plasma itu adalah bagian encer dari darah. Itu biasanya berupa cairan berbentuk berwarna kuning pucat, di mana 91% dari komponen plasma itu adalah air dan 9%-nya adalah senyawa-senyawa yang lainnya. Nah, plasma sendiri dia berfungsi sebagai memiliki, tadi sudah saya jelaskan di atas, adalah seperti protein, ion, nutrien, dan lain sebagainya. Itu biasanya diangkut oleh plasma ini, terangkut oleh bagian dari plasma ini. Seperti kalau misalkan kita mengkonsumsi obat. Nah, bagaimana obat yang kita gunakan secara peroral atau kita minum itu, misalkan kita sakit kepala, minum obat penghilang nyeri, misalkan paracetamol deh. Bagaimana caranya obat itu yang awalnya dari perut bisa sampai ke kepala, menghilangkan rasa nyeri? Karena obat itu begitu masuk ke dalam tubuh, masuk ke perut, diabsorpsi dan lain sebagainya, dia akan dihantarkan oleh yang namanya protein, baik itu albumin maupun globulin. Itu akan diantarkan oleh protein-protein tersebut menuju tempat dia beraksi. Seperti itu.
dan kemudian juga gas-gas yang sudah dihasilkan dari proses metabolisme seluler itu juga dia akan dibuang dengan diangkut oleh yang namanya plasma darah tadi, baik itu berupa albumin maupun berupa globulin. Seperti itu. Nah, komponen-komponen plasma tadi yang paling banyak adalah albumin, kemudian ada globulin dan juga fibrinogen. Itu yang paling kecil tapi dia memiliki peran yang sangat vital di dalam tubuh manusia. Nah, albumin sendiri itu menempati jumlah sekitar 58% dari protein plasma, dan ini merupakan salah satu protein yang paling penting di dalam tubuh manusia, di mana dia istilahnya berperan menjaga tekanan osmosis maupun tekanan osmotik yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau misalkan seseorang tersebut mengalami kondisi hipoalbuminemia, di mana kadar albumin di dalam tubuh manusia itu turun, ya, maka yang terjadi adalah terjadinya penurunan tekanan osmotik. Terjadi penurunan tekanan osmotik, di mana kalau terjadi penurunan osmotik, cairan atau air yang ada di dalam pembuluh darah dia akan bocor, akan meluber masuk ke dalam cairan, akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam ruangan antar sel. Sederhananya seperti ini. Saya gambarkan terlebih dahulu. Misalkan ini adalah pembuluh darah, ya, pembuluh darah manusia. Di sini ada sel dan lain sebagainya. Ada sel-sel tubuh manusia, ya. Kalau seseorang tersebut mengalami tekanan, seharusnya air kan berada di sini kan, Nah, kalau seseorang tersebut mengalami penurunan albumin atau hipoalbuminemia, air yang seharusnya dia ada di dalam pembuluh darah itu dia akan meluber masuk ke dalam sel, akan menempati ruangan intersisial ini, ya, akan memasuki cairan ruangan intersisial ini, ruangan antar sel. Sehingga apa yang terjadi pada orang-orang yang mengalami hipoalbuminemia tersebut? Orangnya akan mengalami edema, terjadi bengkak di seluruh tubuhnya. Terutama yang paling sering itu adalah penumpukan cairan di bagian tubuh bagian bawah, kaki misalkan, kemudian juga tangan. Itu dia menjadi lebih besar, seperti bengkak, tapi bengkaknya itu terjadi karena penumpukan cairan, bukan bengkak karena luka, seperti itu, ya, sehingga orangnya menjadi lebih bengkak. Sehingga orang-orang yang seperti itu dia perlu mendapatkan perawatan khusus, seperti misalkan dia harus dikuras cairan di dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Kemudian albumin itu juga akan berikatan dan mentransport molekul-molekul yang ada di dalam darah, seperti misalkan asam lemak, bilirubin, hormon-hormon tiroid, itu juga akan ditransportkan, ditransport, itu akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dengan namanya albumin, seperti itu. Nah, berikutnya, nah, ada lagi namanya globulin. Globulin itu jumlahnya sekitar 38% dari plasma, protein plasma. Ya, globulin itu ada 3 jenis, yaitu alfa, beta, dan gamma globulin. Nah, alfa, beta, dan gamma globulin itu dia memiliki perannya masing-masing. Nah, globulin yang paling sering, yang paling vital itu fungsinya adalah dia memiliki peran sebagai paling penting terhadap pertahanan tubuh. Jadi globulin itu merupakan salah satu tentara yang berfungsi di dalam yang berfungsi untuk menahan atau menangkal mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia. Misalkan kalau ada virus masuk, yang akan dihantam oleh globulin ini tadi. Berikutnya ada lagi namanya fibrinogen. Fibrinogen itu jumlahnya sekitar 4% dari protein plasma, dan dia akan berperan terhadap
pembentukan klot atau sumbatan-sumbatan yang ada di dalam darah. Misalkan kalau kalian pernah luka, jatuh atau seperti apa, ada namanya koreng. Ada korengnya, kemudian kalian ambil gitu kan, mesti kalau dilihat sekilas, kalian lihat sekilas itu kan mesti seperti ada benang-benang seperti itu ya. Nah, benang-benang inilah hasil dari perombakan fibrin perombakan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Di mana benang-benang fibrin itu dia akan membentuk seperti jala-jala atau jaring-jaring yang akan menghambat perdarahan lebih jauh. Nah, kalau kalian sudah pernah mendengar yang namanya serum, ada yang namanya plasma. Tapi apa sih bedanya antara serum dengan plasma? Kalau serum itu tadi kan kalau plasma itu tadi kan kita ketahui bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pembekuan darah, clotting factor istilahnya. Itu adalah itu adalah plasma. Tetapi kalau yang namanya serum itu adalah komponen darah, tetapi dia tidak mengandung clotting factor, tidak mengandung faktor-faktor pembekuan darah. Berikutnya, nah ini adalah komponen dari plasma tadi. Itu akan lebih detailnya nanti bisa kalian baca sendiri di slide ya, seperti albumin, globulin, alfa, beta, gamma globulin itu fungsinya apa, seperti itu ya. Kemudian ion-ion itu fungsinya apa dan lain sebagainya. Ini adalah nutrien dan kawan-kawan, ini masih sama. Ada lagi berikutnya adalah form element. Form element itu terdiri dari platelet atau keping-keping darah, atau kalau di beberapa literatur itu menyebutkan platelet itu sebagai bukan keping darah ya, tapi apa ya? Bentar. Trombosit. Nama lain dari platelet adalah trombosit atau keping-keping darah kalau di pelajaran biologi zaman SMA dulu. Keping-keping darah atau trombosit itu berfungsi juga untuk mengatur kondisi atau mengatur tekanan di dalam darah juga. Nah, sekitar 95% dari volume about 90% of volume the form element consists of red blood cell or erythrocyte. Jadi sekitar komponen paling besar dari form element itu adalah sel darah merah atau eritrosit, di mana 5%-nya sendiri itu terdiri dari sel darah putih. Jadi yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh manusia, sel yang paling banyak jumlahnya di dalam tubuh manusia itu adalah sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit. Kemudian sekitar 5%-nya adalah sel-sel darah putih. Sel darah putih itu ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Tapi yang paling kecil jumlahnya adalah basofil, sekitar 1%. Ya. Jadi ada sekitar 95%-nya itu adalah sel darah merah. Kemudian ada sel berikutnya adalah sel darah putih. Tapi yang paling sedikit adalah jumlahnya adalah platelet atau trombosit. Nah, ini adalah gambaran dari sel darah merahnya. Kalau kalian mau melihat lebih jauh, bentuknya itu misalkan seperti sel darah merah, jumlahnya antara 4,8 sampai pada perempuan dan 5,4 pada laki-laki. Bentuknya itu seperti lingkaran, tetapi cekung di kedua sisi atas dan bawah itu berbentuk cekung. Fungsinya adalah seperti mengangkut oksigen dan juga mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan dari dalam tubuh dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sel darah putih itu terdiri dari dua jenis. Tadi kan ada 5 ya, ada 5. Dari 5 itu akan dibagi menjadi 2, yaitu granular dan non agranular. Jadi kalau granular itu di dalamnya seperti ada isinya. Seperti ada isinya, ada granul-granulnya, atau ada kalau untuk lebih mudah membayangkannya itu adalah sel darah yang dimana dalamnya itu terdapat mesesnya. Untuk lebih memudahkan, ada granul, ada isinya di dalamnya. Sedangkan komponen granular itu tadi terdiri dari neutrofil, eosinofil, sama basofil. Sedangkan yang agranular itu adalah limfosit dan monosit. Fungsinya nanti bisa dibaca sendiri di slide yang sudah saya berikan.
Berikutnya adalah platelet. Platelet itu bentuknya paling kecil-kecil, lebih kecil dari lebih kecil dari sel darah merah maupun sel darah putih yang lain. Sel darah merah maupun sel darah putih ini sangat kecil sekali. Ini fungsinya juga ada di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Berikutnya adalah ini. Ini adalah kondisi di mana seseorang tersebut mengalami penyakit. Misalkan pada keadaan yang normal, nih ada yang namanya hematokrit. Hematokrit itu adalah perbandingan antara ini eritrosit dibandingkan dengan plasma. Ini normal, ini namanya hematokrit. Hematokrit itu adalah perbandingan antara antara plasma dengan sel darah merah dengan plasma. Normal ini kan antara 55 dan 45 ya. Nah, pada kondisi di mana seseorang tersebut mengalami anemia ini, itu kondisinya sel darah merahnya itu berkurang. Nih, sel darah merahnya itu berkurang dari semestinya, itu barulah dikatakan dia mengalami anemia. Anemia pun ada banyak jenisnya. Ada anemia normositik normokrom, ada anemia hemolitik, ada anemia yang lainnya. Itu nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi nanti di semester atas. Nah, anemia itu kekurangan sel darah merah, tetapi plasmanya dia jadi meningkat. Nah, kebalikan dari anemia itu adalah polisitemia. Kebalikan dari anemia itu adalah polisitemia, di mana hematokritnya itu sekitar 70% ini. Hematokritnya jauh lebih tinggi. Ya, polisitemia adalah kebalikan dari anemia, di mana kondisi sel darah merahnya itu lebih tinggi dari sel darah dari normalnya. Ya. Kebalikan dari anemia adalah polisitemia, di mana hematokritnya sampai dengan 70%. Nah, ada lagi kondisi di mana seseorang tersebut mengalami dehidrasi. Ya. Kondisi tersebut mengalami dehidrasi. Ya, di mana kalau seseorang tersebut mengalami dehidrasi, dia itu sel darah merahnya itu bukan sel darah merahnya, volume plasmanya dia yang sangat menjadi berkurang. Seperti itu. Nah, itu orang makanya mengalami dehidrasi. Ya, berikutnya, nah ini adalah form element of the blood. Jadi ada form elemen dari darah, ada sama seperti di depan tadi, ada yang namanya red sel darah merah, sel darah putih dan lain sebagainya. Nanti fungsinya bisa dibaca sendiri. Misalkan seperti neutrofil. Neutrofil itu berfungsi untuk memfagositosis mikroorganisme atau senyawa-senyawa yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh. Itu dia akan dimangsa, akan difagositosis oleh yang namanya neutrofil ini. Ada lagi namanya eosinofil. Eosinofil ini dia akan meningkat kadarnya kalau seorang tersebut mengalami infeksi berupa parasit cacing. Misalnya orangnya mengalami kecacingan. Kalau dicek darahnya, diambil darahnya, eosinofilnya mesti akan tinggi. Seperti itu. Ada lagi basofil. Basofil itu dia akan kalau terjadinya namanya adanya alergen masuk ke dalam tubuh manusia, basofil itu dia akan mengeluarkan histamin sendiri, itu akan melakukan hal-hal yang berupa menimbulkan kontraproduktif, misalkan berupa gatal-gatal, kemudian orang yang menjadi merah-merah, itu karena karena basofilnya itu dikeluarkan dari dalam tubuh manusia.
itu adalah senyawa-senyawa sel darah merah, sel darah putih yang granulosit. Jadi di dalam itu ada granulnya, ada mesesnya. Sedangkan agranulosit ini di sini itu mesti ada titiknya. Ada mesesnya di dalamnya, itu namanya granulosit. Sedangkan yang agranulosit contohnya adalah limfosit dan monosit. Limfosit dan monosit ini, limfosit itu adalah suatu senyawa yang memproduksi antibodi dan senyawa-senyawa yang bertanggung jawab terhadap penghancuran mikroorganisme seperti itu. Kemudian juga bertanggung jawab terhadap, berkontribusi terhadap reaksi alergi, kemudian graft rejection, tumor kontrol, dan mempengaruhi sistem imun. Jadi kalau kalian pernah mendengar iklan suatu produk obat herbal yang depannya T titik itu meningkatkan limfosit sebagai tanda peningkatan antibodi. Nah, limfosit itu fungsinya di situ. Nah, ada lagi yang namanya monosit. Monosit itu dia akan memfagositosis sel yang ada di dalam darah, kemudian akan meninggalkan darah. Makrofag tersebut, kalau monosit dia masuk ke peredaran darah, dia akan bukan masuk ke peredaran darah, tapi dia akan keluar dari peredaran darah. Dia akan berubah menjadi namanya makrofag. Makrofag itu adalah suatu senyawa yang ada di tubuh manusia yang fungsinya adalah untuk memfagositosis atau menghancurkan senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tubuh seperti bakteri, virus, dan kawan-kawan. Ada lagi platelet. Platelet itu fungsinya adalah yang bertanggung jawab terhadap pembekuan darah. Dari proses pembentukan atau proses produksi dari form elemen tersebut disebut sebagai hematopoiesis atau hemopoiesis. Itu sama saja, hematopoiesis atau hemopoiesis. Kalau pada seseorang tersebut pada janin, pada embrio, pada fetus itu terjadi pada yolk sac. Jadi ada di kuning tubuh pada kantong-kantong yang berwarna kuning di tubuh embrio manusia. Kemudian ada di liver, timus, kemudian ada di limpa. Kemudian ada juga di sel darah sumsum tulang belakang. Tetapi setelah lahir, hematopoiesis itu umumnya terjadi pada terjadi pada sumsum tulang manusia. Sumsum tulang manusia ini itu dia adalah pabrik produksi. Misalkan pada sumsum tulang yang biasa kita kalau kalian suka makan bakso sumsum. Nah, sumsum yang kalian makan itulah yang bertanggung jawab terhadap produksi sel darah merah. Misalkan pada sapi, sumsum sapi itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel darah merah pada sapi. Nah, pada anak-anak, pada young children, pada anak-anak muda, pada anak-anak itu pada hampir seluruh tubuh manusia, pada seluruh tubuh itu, pada pada seluruh sumsum tubuh manusia itu menghasilkan pada anak-anak muda. Tetapi kalau seiring berjalannya usia, itu biasanya paling banyak itu semakin bertambahnya dewasa, itu produksi atau hematopoiesis itu biasanya terjadi pada iga, sternum, vertebrae. Vertebrae itu adalah tulang punggung, kemudian pada pelvis, proximal femur, dan proximal humerus. Itu pada bagian-bagian tubuh manusia yang menghasilkan tulang-tulang manusia yang menghasilkan sel darah. Kemudian yellow neuro. Tidak usah. Berikutnya, all the form element of the blood are derived from single population stem cell called hemocytoblast. Jadi semua dari form elemen itu tadi itu diturunkan, dibentuk dari suatu sel yang namanya hemocytoblast. Dari hemocytoblast tersebut dia akan mengalami diferensiasi, akan mengalami perubahan bentuk menjadi form elemen yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Jadi dari hemocytoblast dia akan berubah menjadi sel darah merah, menjadi platelet, menjadi neutrofil, menjadi basofil, dan kawan-kawannya. Nah,
ketika hemositoblas itu terbagi, ada satu sel itu yang masih tetap berada pada hemositoblas, sementara sel-sel yang lain itu akan berdiferensiasi. Ya. Ya, akan berdiferensiasi, itu akan menjadi myeloid stem cell dan atau menjadi lymphoid stem cell. Nah, myeloid stem cell itu juga memiliki perannya masing-masing di dalam tubuh manusia. Nah, myeloid stem cell itu dia akan berdiferensiasi menjadi proerythroblast, yang mana pada akhirnya dia akan berubah menjadi sel darah merah. Nah, sedangkan myeloblas dia akan berubah menjadi akan berubah menjadi basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian ada lagi namanya monoblas. Monoblas tersebut dia akan berubah menjadi monosit. Ada lagi megakaryoblast. Megakaryoblast tersebut dia akan berubah menjadi platelet. Ya, seperti itu. Berikutnya chemical signal regulated development of different type of foam element. Nah, ada lagi sinyal-sinyal yang memicu produksi sel elemen, itu ada yang namanya colony stimulating factor atau CSF, dan hormon-hormon yang ditransportkan masuk ke dalam sel-sel darah merah melalui pembuluh darah tadi. Itu yang akan dirilis oleh yang namanya eritropoietin. Jadi eritropoietin itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal, yang dimana pada kondisi orang mengalami kekurangan sel darah, maka eritropoietin itu dia akan dikeluarkan oleh kelenjar endokrin pada ginjal. Nah, kelenjar eritropoietin pada ginjal tersebut dia akan memicu produksi atau memicu stimulasi dari sel-sel mieloid. Sel-sel mieloid yang sudah kita ketahui tadi, dia akan berubah menjadi akan berdiferensiasi menjadi proerythroblast, dan pada akhirnya dia akan menjadi sel darah merah seperti itu. Nah, sel darah merah. Sel darah merah atau RBC atau eritrosit itu sekitar jumlahnya sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah, dan 17 kali dibandingkan dengan platelet pada darah. Pada laki-laki jumlahnya sekian, nanti bisa dibaca sendiri. Sel darah merah itu dia tidak bisa bergerak sendiri, tetapi dia akan bergerak sesuai dengan aliran darah. Dengan aliran darah tersebut bergerak mengikuti sirkulasi darah. Jadi dia itu gerakannya berupa pasif, gerakan pasif saja. Dia hanya akan mengikuti kemana darah itu bergerak, seperti itu. Nah, ini adalah hematopoiesis. Jadi misalkan tadi dari stem cell tadi dia akan berubah menjadi myeloid stem cell atau lymphoid stem cell. Kalau myeloid itu akan berubah lagi, akan berdiferensiasi menjadi beberapa. Kalau proerythroblast dia pada akhirnya dia akan menjadi red blood cell. Sedangkan megakaryoblast dia akan berubah menjadi platelet. Nah, ada lagi namanya myeloblast. Kalau myeloblast itu akan berubah menjadi yang namanya basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan monoblast dia akan berubah menjadi monosit. Sedangkan pada lymphoid stem cell tadi, dia akan berubah menjadi lymphoblast. Lymphoblast pada akhirnya dia akan berubah menjadi limfosit, seperti itu. Nah, ini sama saja. Ada colony forming unit dan lain sebagainya. Ini hampir-hampir sama saja. Nah, berikutnya ini ada struktur dari sel darah merah, nanti baca sendiri. The main component of, bentuknya seperti ini. Jadi komponen utama dari sel darah merah itu adalah yang namanya hemoglobin. Hemoglobin di mana dia
mengisi sepertiga dari total selnya. Jadi sepertiga dari sel darah merah itu adalah sel darah terdiri dari yang namanya hemoglobin. Nah, komponen-komponen dari sel darah merah tadi diantaranya adalah diantaranya adalah lipid, adenosin trifosfat, ATP, dan juga enzim berupa karbonik anhidrase. Ya, berikutnya. Nah, ini dari proerythroblas dia itu akan berubah menjadi basofil erythroblas, polikromatofil erythroblas, dan seterusnya. Pada akhirnya dia akan berubah menjadi eritrosit. Nah, pada kondisi ini adalah pada kondisi normal. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu dia akan berubah menjadi kondisi-kondisi tertentu. Misalkan orang pada kondisi dia mengalami anemia. Anemia pada saat sel darah merahnya tadi berkurang, maka tubuh akan merespon produksi untuk mematangkan sel darah merah jadi lebih cepat. Sel darah merah lebih cepat itu matangnya, kan dia bentuk senyawanya kan pertama gede-gede, tapi kalau misalkan dia dipaksa untuk matang lebih cepat, maka sel-sel yang gede-gede tersebut dia akan keluar dari dalam tubuh juga menjadi lebih cepat, sehingga orang-orang yang tersebut maka mengalami kondisi di mana mengalami anemia megaloblastik. Sel-sel darah merah itu kalau dilihat itu gede-gede. Ada lagi jenis anemia yang namanya mikrositik hipokromik. Jadi bentuknya itu kecil-kecil, warnanya juga tidak semerah biasanya. Warnanya itu pink berwarna pink seperti itu loh. Ada lagi jenis anemia yang lain di mana sel darah merahnya itu menjadi berbentuk seperti bulan sabit. Ini dinamakan anemia sickle cell atau anemia bulan sabit. Nah, anemia bulan sabit ini merupakan suatu penyakit yang juga jumlahnya penyakit yang ada nyata, tapi dia jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi dia bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang fatal. Misalkan dia lebih mudah mengalami perdarahan. Jadi kalau misalkan dia tertabrak atau istilahnya terantuk sesuatu, ketatap sesuatu, dia akan lebih mudah mengalami perdarahan memar-memar seperti itu. Ada lagi namanya erythroblastosis fetalis. Ini terjadi pada pernikahan orang yang mengalami beda resus. Jadi anak yang dilahirkan itu biasanya sering mengalami keguguran, kemudian meninggal dalam kandungan dan lain sebagainya, karena sel tubuh ibunya itu akan menyerang sel darah merah, akan menyerang sel janin yang ada di dalam tubuh ibunya tersebut. Berikutnya, ini adalah proses hematopoiesis. Jadi dari hematopoiesis stem cell itu akan berubah menjadi proerythroblas. Proerythroblas tersebut dia akan berubah menjadi red blood cell. Maka dia akan mengalami dia berfungsi kalau sudah ada sel darah merah, dia akan mengoksigenasi, memberikan oksigen kepada jaringan-jaringan tersebut. Nah, apabila oksigenasi pada jaringan tersebut berkurang, maka sel-sel yang ada di ginjal, sel-sel yang ada di dalam kelenjar adrenal, dia akan menghasilkan eritropoietin. Kalau jumlah oksigen yang ada di dalam darah itu turun, maka tubuh itu langsung memberikan respon, kelenjar anak ginjal, tolong eritropoietinmu keluarkan. Nah, eritropoietin kita ketahui bersama bahwa fungsi dari eritropoietin itu dia adalah mematangkan sel darah merah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali sel darah merah yang ada. Nah, ini adalah konsep dari konsep dari homeostasis yang pada pertemuan pertama kita pelajari bersama. Oksigenasi yang berkurang tadi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah aliran darah yang berkurang. Misalkan orang mengalami kecelakaan, jebret, kemudian perdarahan. Karena jumlah darah tersebut berkurang, maka terjadi oksigenasi ke jaringan tersebut itu juga berkurang. Ada lagi orang-orang yang sering mengalami anemia.
anemia, kemudian jumlah hemoglobinnya yang rendah, kemudian aliran darah yang buruk, kemudian penyakit-penyakit pada pernafasan, itu juga menyebabkan oksigenasi di dalam tubuhnya itu menjadi berkurang. Sehingga kalau oksigenasinya berkurang, tubuh itu, otak mengirimkan sinyal kepada kelenjar anak ginjal, kelenjar adrenal, adrenal, tolong keluarin eritropoetin untuk mematahkan sel darah merah. Seperti itu. Sehingga dengan eritropoetinnya dikeluarkan, harapannya adalah oksigenasi pada jaringan dia akan kembali normal. Seperti itu. Berikutnya, fungsi dari sel darah merah itu yang paling utama adalah transport oksigen dari paru-paru dan juga transport karbon dioksida dari tisu atau jaringan menuju ke paru-paru untuk dibuang. Jadi dia fungsinya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru dimasukkan ke dalam jaringan. Setelah itu limbahnya berupa karbon dioksida dia akan dikeluarkan juga, diangkut juga oleh sel darah merah untuk dibuang melalui paru-paru. Seperti itu. Sekitar 98,5% oksigen di dalam sel darah merah itu ditransport oleh hemoglobin pada sel darah merah, dan akan 1,5-nya itu akan terlarut di dalam air dan pada komponen plasma. Jadi hemoglobin ini fungsinya penting untuk mengangkut oksigen ke dalam darah. Nah, jika sel darah merah tersebut hancur, hemoglobinnya akan keluar masuk ke dalam plasma dan menjadi tidak berfungsi. Ya, karena proses denaturasi. Nah, sel darah merah yang hancur tadi diikuti oleh pelisisan atau lisisnya atau lisis atau pelepasan dari hemoglobin tersebut dinamakan hemolisis. Nah, hemolisis ini terjadi pada kasus-kasus seperti misalkan pada anemia, reaksi transfusi, kemudian juga anemia hemolitik pada anak-anak, pada malaria. Sehingga orang-orang yang mengalami hemolisis ini dia tidak mampu mengangkut oksigen dalam keadaan normal seperti itu. Nah, berikutnya karbon dioksida itu ditransport pada darah itu melalui 3 jalur yang utama. Yang pertama, 7%-nya itu akan terlarut di dalam plasma, 23%-nya itu dia akan terikat bersama dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin itu terdiri dari 4 rantai polipeptida dan 4 hem, di mana setiap polipeptida tersebut itu terdapat yang namanya globin. Setiap globin itu akan terikat bersama satu hem. Nah, setiap hem itu dia akan mengikat satu atom besi Fe. Nah, there are 3 forms of hemoglobin. Jadi terdapat tiga jenis dari hemoglobin: embryonic, fetal, and adult. Embryonic hemoglobin is the first type of hemoglobin produced during development. By third month of development, embryonic hemoglobin has been replaced with a fetal hemoglobin. At a birth, 60 to 90% of hemoglobin is adult hemoglobin. Jadi pada anak-anak pada janin itu namanya embryonic. Setelah itu dia akan berubah menjadi fetal, dan pada dewasa itu adalah setelah dilahirkan dia akan menjadi adult hemoglobin. Nah, ini ada globin, ada globin, ada globin, ada globin. 4 globin ini dia akan mengikat satu Fe. Seperti itu. Nah, dietary iron is absorbed into the circulation from upper part of intestinal tract, stomach. Jadi makan makanan yang mengandung zat besi, bukan besi batangan itu ya. Jadi makan makanan yang mengandung zat besi itu dia akan diabsorpsi, akan diserap oleh tubuh itu terutama pada bagian lambung, upper part of the intestinal tract, pada lambung. Nah, kalau kalian orang-orang yang sering mengalami anemia, sering mengalami darah rendah, mengalami anemia atau kekurangan darah, sebaiknya kalian mengkonsumsi tablet anemia atau mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi seperti misalkan
mati, itu sebaiknya kalian mengkonsumsinya itu bersama dengan bersama dengan makanan-makanan yang mengandung vitamin C. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya Fe3+ itu dia akan dirubah menjadi Fe2+. Fe2+ inilah yang berfungsi yang mudah untuk diserap oleh tubuh. Nah, kemudian kalau pada hemoglobin yang berikatan dengan oksigen maka disebut sebagai oksihemoglobin. Sedangkan pada hemoglobin yang tidak mengikat oksigen disebut deoksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin itu biasanya itu berwarna merah cerah. Ya, berwarna merah cerah ya. Sedangkan karena dia lebih banyak mengandung oksigen, makanya dia berwarna merah cerah. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang kalau ke hemoglobin yang berikatan dengan karbon dioksida itu disebut sebagai karboksihemoglobin. Berikutnya, sel darah merah itu berusia sekitar 110 hari sampai dengan 120 hari. Maksudnya usia sel darah merah di dalam tubuh manusia itu sekitar 120 sampai dengan 140 hari. Makanya kalau orang-orang yang sering mendonorkan darahnya disarankan untuk mendonorkan darah sekitar 4 bulan sekali. Ya, karena sel-sel darah merahnya itu dalam tanda kutip sudah mau ED, makanya bisa didonorkan. Bisa didonorkan sehingga bukan mau ED ya. Kalau kita bisa mendonorkannya itu pada usia 120 hari, maka kita memproduksi sel darah merah baru. Nah, produksi sel darah merah baru itu memerlukan waktu sekitar 4 hari. Jadi produksinya sekitar 4 hari untuk memproduksi sel darah merah baru. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah proses hemoglobin breakdown. Hemoglobin breakdown itu maksudnya adalah proses perombakan sel darah merah yang sudah berusia lebih dari 120 hari. Ya. Nah, ini contohnya kita ambil dari sini. Nah, pada sel darah merah yang berusia lebih dari 120 hari, dia akan dipecah menjadi hem dan globin. Ya. Kita masuk ke globin terlebih dahulu. Globin ini kalau sudah terlepas dari hemnya, dia akan dirombak menjadi asam amino yang akan disimpan oleh tubuh manusia. Nah, sedangkan hem ini dia akan dipecah lagi menjadi biliverdin dan iron, menjadi besi, zat besi. Dan besi tadi dia akan dirubah menjadi besi plus transferin. Besi plus transferin tersebut dia akan disimpan di liver dan juga di limpa. Akan disimpan di zat besi tersebut. Nah, kemudian dari hem tadi akan pecah menjadi biliverdin. Biliverdin dia akan berubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubinnya tersebut dia akan bebas. Bilirubin akan bebas. Nah, kemudian dia akan dimasuk ke dalam liver, akan mengalami proses konjugasi. Konjugasi bilirubin itu akan diekskresikan ke dalam saluran pencernaan. Nah, bilirubin yang sudah tidak terpakai tersebut, dia akan dirubah lagi menjadi bilirubin turunan atau turunan dari bilirubin tersebut. Bilirubin itu yang turun ini akan dibuang melalui ginjal. Bilirubin yang dibuang melalui ginjal itu berwarna kuning. Nah, makanya pada kasus-kasus orang yang mengalami masalah pada livernya ini, bilirubinnya itu tidak akan mengalami proses konjugasi, sehingga bilirubinnya ini dia akan akan bebas berada di dalam darah, sehingga orang-orang yang mengalami masalah pada livernya, pada hatinya, salah satu tanda yang paling sering muncul itu adalah pasiennya mengalami kuning atau jaundice. Itu karena proses bilirubin yang bebas tersebut tinggi jumlahnya di dalam darah. Nah, bilirubin
urin itu sudah mesti dibuang melalui ginjal. Makanya urin kalian itu biasanya berwarna kuning. Bagaimana sih urin yang yang baik itu sebagai penanda penanda kalian tidak mengalami dehidrasi? Urin yang baik yang dihasilkan itu berwarna jernih, tidak kuning ya. Kalau kuningnya itu sudah kuning banget, ya wis itu sebaiknya bisa jadi pas orangnya mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Seperti itu. Nah, makanya penting untuk menjaga asupan cairan tubuh kita. Berikutnya. Nah, ini adalah pembentukan formation and destruction of red blood cell sama saja tadi. Oke, kembali lagi ke sini. Tadi zat besinya tadi, kalau bilirubinnya tadi, misalkan tadi sudah disimpan di spleen atau bisa juga disimpan di sumsum tulang belakang untuk proses eritropoiesis berikutnya. Jadi bilirubin itu buang, tapi kalau zat besinya itu masih bisa disimpan kembali. Nah, berikutnya ini sama saja. Nah, berikutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih seperti sudah saya bilang di awal tadi, ada granulosit sama agranulosit. Kalau granulosit itu ada 3, contohnya adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan agranulosit itu adalah limfosit dan monosit. Nah, ini contohnya. Ada polimorfonuklear granulosit sama mononuklear granulosit, PNM istilahnya, polimorfonuklear PMN. Ada neutrofil, eosinofil, basofil. Kalau dilihat di dalamnya ada butiran-butiran granulnya seperti itu. Nah, kita ketahui kalau misalkan sel darah putih itu biasanya digunakan untuk sebagai penanda infeksi. Sel darah putih itu semakin tinggi sel darah putihnya itu bisa digunakan sebagai penanda terjadinya infeksi. Tapi kalau kita mau tahu lebih jauh ini infeksinya karena apa, bisa kita breakdown, kita lihat bagian-bagian dari sel darah putihnya tersebut. Misalkan seperti neutrofil, semakin tinggi angkanya semakin tinggi jumlah neutrofil di dalam tubuh manusia, itu biasanya digunakan oleh dokter sebagai penanda terjadinya infeksi, tapi infeksi spesifik bakteri. Kemudian kalau terjadinya luka bakar yang luas di seluruh tubuh, itu juga mengindikasikan terjadi neutrofilnya juga akan meningkat, terjadinya stres juga meningkat, atau terjadinya inflamasi yang menyeluruh, itu juga meningkatkan jumlah dari neutrofil di dalam tubuh. Kebalikannya, kalau jumlah neutrofil di dalam tubuh itu berkurang, itu bisa jadi karena orang-orang tersebut mengalami paparan radiasi. Ada juga gejala toksisitas, atau bisa juga dia mengalami kekurangan vitamin B12, atau bisa juga dia mengalami penyakit yang dinamakan SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. SLE itu adalah suatu penyakit yang penyakit autoimun, di mana sel tubuh kita itu menyerang tubuh kita sendiri, seperti itu. Kemudian kalau limfosit yang tinggi itu mengindikasikan adanya infeksi berupa virus. Kalau monosit yang tinggi itu mengindikasikan adanya infeksi berupa virus atau berupa jamur. Nah, kalau eosinofil tinggi itu menunjukkan adanya reaksi alergi atau infeksi berupa parasit. Ya, sedangkan kalau basofilnya yang tinggi itu bisa karena orangnya mengalami reaksi alergi, mengalami leukemia, atau pasiennya mengalami kanker dan juga mengalami hipotiroid. Kalau kebalikannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, neutrofil itu sekitar 60 sampai dengan 70% dari sel darah putih. Nah, mereka memiliki granul sitoplasmik yang kecil-kecil, ya. Nah,
Neutrophil are often called polymorphonuclear atau PMN. Nah, itu mengindikasikan karena adanya di dalam selnya itu terdiri banyaknya inti atau nukleus atau inti sel yang ada di dalam tubuh di dalam sel neutrofil tersebut. Nah, neutrofil itu umumnya itu adalah sel darah putih pertama yang merespon adanya infeksi. Nah, mereka kalau misalkan ada infeksi, maka pasukan pertama yang mengidentifikasi itu adalah neutrofil. Dan neutrofil itu akan berada di dalam sirkulasi antara 10 sampai dengan 12 jam, dan pada akhirnya mereka akan kembali masuk lagi ke jaringan atau kembali masuk ke dalam baraknya lagi kalau dianggap sebagai suatu tentara. Nah, neutrofil tersebut dia akan membentuk suatu kompleks antigen antibodi ini. Dia akan membentuk suatu kompleks antigen antibodi yang tujuannya adalah untuk mematikan antigen atau senyawa-senyawa atau zat-zat yang tidak diharapkan masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau sudah membentuk kompleks antigen antibodi, maka zat-zat atau senyawa-senyawa tersebut dia menjadi tidak berbahaya kembali. Selain itu juga Selain itu juga neutrofil itu juga menghasilkan suatu enzim yang dinamakan lisosim, di mana lisosim tersebut dia mampu menghasilkan suatu senyawa mampu menimbulkan efek untuk menghancurkan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Berikutnya adalah eosinofil. Eosinofil itu sekitar 2 sampai dengan 4% dari sel darah putih. Mereka masih terdapat mengandung granul sitoplasmik yang berupa red stain bread red and eosin and acidic stain. They often have two lobe nucleus. Nah, eosinofil itu penting dalam pertahanan untuk membunuh parasit-parasit berupa cacing yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, eosinofil are not able to phagocyte the large parasite they attach to the worm and release substance that kill parasite. Jadi eosinofil itu dia tidak mampu melakukan fagositosis langsung pada parasit-parasit yang besar, tetapi dia mampu dia akan menempel pada cacing-cacing tersebut, dan dia akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang menghancurkan cacing-cacing tersebut dari dalam. Nah, eosinofil also increase the number of injection experience as allergy reaction. Jadi eosinofil itu jumlahnya juga akan meningkat seiring berjalannya proses inflamasi yang ada di dalam tubuh. Berikutnya, basofil itu sekitar 1 sampai dengan 0,5 sampai dengan 1% dari sel darah putih. Dia mengandung granul sitoplasmik yang besar berwarna biru atau ungu, ya. Nah, eosinofil itu basofil like eosinofil and neutrophil, they leave the circulation and migrate to the tissue. They increase the number of both allergic and inflammatory reaction. Jadi sel darah basofil tadi dia akan meninggalkan jaringan dan bermigrasi menuju jaringan dan jumlahnya akan meningkat karena adanya reaksi alergi dan inflamasi. Basofil itu mengandung histamin dalam jumlah yang besar, yang mana begitu histamin tersebut dilepaskan, dia akan meningkatkan proses inflamasi dan juga melepaskan heparin, yang maka kalau heparin tersebut dilepaskan, dia akan menghambat proses clotting dari darah tersebut, pembekuan darahnya dia akan terhambat. Berikutnya, limfosit itu dia jumlahnya antara 20 sampai dengan 25% dari sel darah putih, dan dia adalah sel darah putih yang paling kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Limfosit sitoplasma itu
Although they can be identified by standard microscopic examination, a number of different kind of lymphocyte play important role in immunity. For example, B cell. Jadi limfosit itu ada T cell, ada B cell, ada sel T, ada sel B. Contohnya adalah sel B itu dapat menstimulasi can be stimulated by bacteria or toxin to divide from cell that produce protein called antibody. Jadi limfosit itu ada dua sel, ada sel B sama sel T. Kalau sel B itu dia akan distimulasi oleh adanya bakteri dan adanya toksin yang akan yang akan memproduksi suatu zat yang dinamakan sebagai antibody. Nah, antibody itu akan menempel pada dinding bakteria dan akan mengaktifkan suatu mekanisme yang akan menghancurkan bakteri tersebut. Nah, ada lagi, tetapi kalau sel B itu dia fungsinya dikeluarkan paling akhir. Dia akan dikeluarkan paling akhir dan juga dia hanya spesifik pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau misalkan dia bakterinya itu adalah bakteri bakteri A1, maka sel B-nya itu hanya mampu mengeluarkan antibodi khusus untuk bakteri A1. Kalau misalkan ada masuk lagi bakteri A2, maka sel B itu memerlukan waktu untuk memproduksi antibodi tersebut seperti itu. Berikutnya adalah sel T. Sel T itu dia akan menyerang virus. Jadi kalau untuk pertahanan tubuh terhadap virus itu adalah sel T dari limfosit sel T. Dan juga adanya sel T itu juga terlibat dalam penghancuran sel-sel tumor dan juga penolakan pada cangkok jaringan seperti itu. Cangkok jaringan kita tidak mengharapkan adanya penolakan seperti itu. Tetapi kalau terjadi penolakan maka dapat dikontrol dengan penggunaan obat-obatan tertentu. Ada lagi monosit. Monosit itu jumlahnya adalah 3 sampai dengan 8% dari sel darah putih. Merupakan salah satu sel darah putih yang paling besar. Sel darah putih monosit itu dia akan berada pada sirkulasi sekitar kurang lebih 3 hari. Ketika dia meninggalkan sirkulasi itu akan jika dia masuk ke dalam cairan ke dalam interstisial, dia akan berubah menjadi makrofag dan akan bermigrasi melalui berbagai macam jaringan ketika dia yang berfungsi untuk memfagositosis bakteri, kemudian memfagositosis sel-sel yang telah mati, fragmen sel dan lain sebagainya. Nah, makrofag itu juga akan menstimulasi respon melalui 2 jalur. Yang pertama yaitu melalui jalur chemical messenger. Yang kedua adalah melalui fagositosis dan processing foreign substance which presented to lymphocyte and the response of the cell help protect microorganism and other foreign substance. Nah, ada lagi platelet. Platelet itu adalah suatu sel yang ada di dalam tubuh manusia, di mana platelet itu berfungsi untuk proses pembekuan darah. Nah, platelet itu berperan penting dalam mencegah kehilangan darah yang eksesif itu melalui dua cara. Yang pertama adalah forming platelet plugs that seal hole in the small vessel. Jadi dia akan membentuk sumbatan pada pembuluh darah pada lubang yang terbentuk karena bocornya pembuluh darah. Yang kedua, menghasilkan formasi dan kontraksi pada promotion the formation and contraction of the clot that help seal larger wound in the vessel. Jadi dia akan mempromosikan atau membentuk suatu formasi dan akan mengkontraksikan mengkontraksi yang akan menyumbat pembuluh darah yang besar kalau terjadi luka. Nah, dia berikutnya hemostasis. Ini adalah hemostasis. Hemostasis itu adalah proses di mana terjadinya penghentian perdarahan, dan ini penting sekali dalam tubuh manusia. Kalau misalkan terjadi luka sedikit saja, kalau misalkan pada kasus-kasus saya lupa kasusnya namanya apa, di mana sel darah merahnya itu di mana dia tidak bisa mengalami pembekuan darah. Saya lupa kasus penyakitnya namanya apa.
terjadi suatu kondisi di mana seseorang tersebut bisa mengalami perdarahan yang luar biasa walaupun terjadi luka yang kecil. Itu karena proses hemostasis ini tidak berlangsung secara sebagaimana mestinya. Ini adalah blood clot. Ini adalah bekuan-bekuan darah yang timbul. Nah, vascular spasm and platelet plaques alone are not sufficient to close large tear or cuts when blood vessels severely damaged. Nah, spasme pembuluh darah itu tidak cukup, dan juga dengan adanya platelet itu tidak cukup untuk menutup darah yang perdarahan yang terjadi. Nah, makanya itu ada suatu proses yang namanya koagulasi. Koagulasi itu atau blood clotting atau pembentukan sumbatan darah itu adalah hasil dari pembentukan clot, ya, pembentukan clot. A blood clot is a network thread-like protein fiber called fibrin that help trap blood cell and platelet and fluid in the formation of blood depend on number of protein. Nah, jadi ada yang namanya fibrinogen. Fibrinogen itu kalau sudah diaktifkan, dia akan membentuk suatu benang-benang yang namanya fibrin. Nah, fibrin ini dia akan mengikat pembuluh sel darah merah, sel darah putih dan kawan-kawan itu akan terikat, akan menempel pada fibrin-fibrin tersebut. Nah, adanya fibrin-fibrin yang menumpuk tersebut, dia akan berfungsi untuk menutup luka yang muncul. Seperti itu. Nah, secara normalnya clotting factor are infective state and do not cause clotting. Nah, kalau misalkan tidak adanya luka, dia itu tidak akan aktif. Tetapi kalau muncul luka, maka dia akan aktif dengan sendirinya. After injury, clotting factor are activated. The activation of clotting factor are complex process involve many chemical reaction. Jadi dia melibatkan banyak senyawa-senyawa kimia, yang mana seperti dia membutuhkan seperti ion kalsium dan molekul pada permukaan aktif platelet yang aktif seperti fosfolipid dan faktor 5. Ada lagi namanya extrinsic factor, nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah clotting factor, ada faktor 1 sampai dengan faktor 13, ada faktor dan platelet factor ada faktor 1 dan faktor 1, 2, 3 sama 4. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah proses pembentukan clot atau pembentukan sumbatan tadi. On the surface of platelet, activated factor 10 and factor 5, platelet, phospholipid, and calcium ion combine form prothrombinase or prothrombin activator. Nah, prothrombinase itu akan mengkonversi prothrombin menjadi enzim trombin. Nah, enzim trombin itu akan berubah menjadi convert the soluble plasma fibrinogen to the insoluble protein fibrin. Fibrin from the fibrous network to the clot, dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk menghambat proses pembentukan clot. Nah, di tubuh manusia itu terdapat suatu zat yang namanya antikoagulan. Proses pembentukan clot tadi namanya koagulasi. Proses untuk menghambat koagulasi tadi namanya adalah zatnya namanya antikoagulan. Seperti contoh antikoagulan itu adalah antitrombin, heparin, dan prostasiklin. Antitrombin is a plasma protein produced by liver slowly inactivated thrombin. Heparin produced by basophil and endothelial cell work with antitrombin to rapid inactivate thrombin. Jadi antitrombin itu dia menghambat proses koagulasi yang terjadi seperti itu. Ya, clot retraction and dissolution. Retraction penarikan clot dan juga proses disolusi dari clot tadi. Kalau misalkan luka yang terjadi tadi sudah tertutup, maka tubuh akan menghancurkan fibrin-fibrin yang terbentuk tadi. Namanya prosesnya adalah fibrinolisis, di mana fibrinolisis itu melibatkan suatu zat yang namanya plasmin.
Nah, makanya itu kalau misalkan lukanya sudah tertutup semua, maka itu akan dilisiskan, akan dihancurkan oleh benang-benang fibrin tadi, akan dihancurkan oleh suatu senyawa yang namanya plasmin. Seperti itu. Ya, ini plasminogen menjadi plasmin, nanti bisa dibaca sendiri, ada gambarnya, enak kok dipelajari. Oke, ini adalah blood group. Wes, nanti bisa dibaca sendiri selebihnya, enak. Ini kalau blood group ini sudah saya buat seringkas mungkin, senyaman mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.